Wih, ada berita baru ini. Labuan Bajo adalah salah satu kota super premium dan sektor pertanian adalah salah satu sektor pendukung perkembangan pariwisata di Labuan Bajo. Wih, berita bagus ini. Berarti nanti saya bawa saya punya hasil panen, bawa ke hotel nih. Kayaknya ini berita bagus sekali ini. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Baik, selamat siang juga Ibu. Jadi saya ingin membawa hasil panen saya dari kebun saya, Ibu. Mohon maaf Pak, di sini harus ada kerjasama dan korespondensi. Boleh saya lihat hasil panennya Pak? Oh begitu. Boleh. Silakan Ibu. Mohon maaf Pak, sebelumnya hasil panen Bapak belum sesuai dengan standar permintaan hotel. Mungkin Bapak bisa bawa kembali hasil panen Bapak dan mungkin bisa memperhatikan hasil panen Bapak ke depannya melalui standar kualitas dan kuantitas dari hasil panen Bapak. Mohon maaf ya Pak. Oh begitu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih ya. Kenapa ya? Saya stres sekali. Kayak saya pulang dari hotel tadi tuh, Iya. saya bawa hasil saya punya panen ini. Tapi mereka bilang harus ada kerjasamanya. Habis itu juga kualitas dan kuantitasnya masih kurang ini. Sini saya stres sekali. Saya mau bawa kemana saya punya hasil panen ini? Aduh, kualitas sama kuantitasnya juga Terus Iya, juga tidak ada kerja sama. benar. Saya ada ini bro. Ada aplikasi namanya Taninet. Jadi di dalam Taninet ini sangat-sangat membantu petani-petani lokal yang ada di sini. Nah, di dalam Taninet itu terdapat beberapa fitur. Yang pertama fitur tips, di mana tips itu akan membantu kita akan mengajarkan kita bagaimana cara bertani yang cepat dan praktis, yaitu melalui metode aquaponik dan hidroponik. Lalu yang kedua itu ada fitur forum komunitas, di mana nanti semua petani atau forum-forum komunitas pertanian di Indonesia akan bergabung di dalam situ dan kita bisa berinteraksi. Nah, lalu yang ketiga terdapat fitur hotel dan restoran, di mana fitur hotel dan restoran ini akan membantu kita. Jadi hasil panen kita itu akan dibantu oleh Taninet ini. Jadi kita tidak perlu bawa ke hotel-hotel mana. Jadi ketika kita sudah daftar di aplikasi ini, itu sudah bekerja sama langsung dengan hotel-hotel. Jadi hotel mana yang kita akan bawa hasil panennya, itu mereka akan bantu. Sama satu fitur lagi, itu adalah fitur berita, di mana kita nanti akan bisa melihat berita-berita terkini berkaitan dengan pertanian-pertanian yang ada di Indonesia, bro. Boleh saya tahu aplikasinya? Oh iya, namanya aplikasi Taninet. Taninet. Iya, tani.net. Tani.net. Iya, jadi aplikasi ini kalian bisa download di App Store atau Play Store. Jadi kalian bisa langsung download. Dan ketika nanti kalian sudah download, kalian bisa lihat fiturnya. Kalau kalian mau bawa hasil tani, langsung saja klik di fitur-fiturnya yang tadi yang saya sudah jelaskan. Taninet ya? Iya, Taninet. Iya. Yang ini apa ya? Nah, itu dia ya. Oke, langsung di-download saja. Siap, Ini siap. sangat-sangat bermanfaat. Siap. Iya. Terima kasih kakak. Iya, oke, siap. Oke, sudah Siap. semangat Ya, terima kasih kakak. Siap. Terima kasih. Oke. Yo, terima kasih.
Taninet, petani unggul Indonesia sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini, kami dari kelompok Rangko akan mempresentasikan inovasi dan kreasi kami berbasis teknologi. Kali ini, kami akan mengambil subtema yang sangat potensial di daerah kami Manggarai Barat, yaitu sektor pertanian. Dan kali ini, kami akan menawarkan serta menampilkan kreasi dan inovasi kami, yaitu Taninet. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rubio Meliando Silvester sebagai Ketua Tim Kelompok Rangko. Di sini saya ditemani oleh dua anggota saya. Anggota satu atas nama Frederikus Dairahmat dan anggota dua atas nama Kristiana Jemina. Selamat datang di Taninet, saatnya petani lokal bersinar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, bisa dilihat bahwa sektor pertanian beserta sektor-sektor lain masih sangat unggul dibandingkan sektor lain dengan angka persentase yang sangat-sangat tinggi. Ini berarti pertanian sudah menjadi sektor unggul selama 6 tahun terakhir. Sebagai bukti untuk memperkuat data sebelumnya, bisa dilihat inilah peta penyebaran lokasi pertanian yang sangat potensial dengan sumber daya alam yang dimiliki di Kabupaten Manggarai Barat. Jika dilihat, pin berwarna kuning itu adalah daerah dengan penghasil beras di Kabupaten Manggarai Barat dengan hasil panen per tahun mencapai 158.763.000 ton. Kemudian, pin berwarna hijau adalah daerah dengan penghasil bawang dengan penghasilan per tahun mencapai 103 ton. Dan pin berwarna merah adalah daerah penghasil sayur-sayuran dengan hasil panen per tahun mencapai 3.594.000 ton. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa Kabupaten Manggarai Barat memiliki hasil sumber daya alam yang sangat melimpah. Lalu bisa dilihat berdasarkan data bahwa jumlah hotel di Kabupaten Manggarai Barat dan terkhusus adalah Kota Labuan Bajo selalu meningkat setiap tahunnya, di mana pada tahun 2023 total hotel di Labuan Bajo mencapai 106 hotel. Dan jika melihat fakta yang bersanding pada slide ini, 85% rantai pasok seperti beras dan sayur-sayuran berasal dari luar Kabupaten Manggarai Barat dan NTT secara keseluruhannya. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa sampai begini? Mau dikemanakan petani kita? Dari penjelasan sebelumnya, dapat dilihat dan ditemukan beberapa masalah utama yang terjadi adalah kurangnya relasi dengan pihak hotel, tak sanggup penuhi kebutuhan industri, dan kurangnya kualitas produk. Maka, kami dari kelompok Rangko memberikan solusi, yaitu Taninet. Inilah dua tujuan besar kami. Yang pertama, kami sangat ingin mempertemukan petani atau gabungan kelompok tani dengan pihak hotel terkait. Tujuan yang kedua adalah bersama Taninet kami siap menjadi media demi kesejahteraan petani lokal Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, bersama Taninet, kami akan sepenuhnya membantu keberadaan serta permasalahan yang berkaitan dengan petani. Di sini ada 3 permasalahan utama yang ditemukan. Yang pertama, yaitu kurangnya relasi dengan pihak hotel atau industri perhotelan. Yang kedua, tak sanggup penuhi kebutuhan industri. Dan yang ketiga adalah kurangnya kualitas dan konsistensi pendistribusian. Maka dari itu, solusi yang kami tawarkan dengan menggunakan aplikasi Taninet. Bersama Taninet, kami akan menawarkan aplikasi berbasis marketplace, edukasi, dan pelatihan berbasis pertanian. Berikut adalah fitur-fitur dari Taninet. Pertama, fitur marketplace. Dalam fitur marketplace ini terdapat 2 benefit. Yang pertama, petani dapat menjual hasil taninya, di mana di sini Taninet memberikan tempat sepenuhnya kepada petani untuk menjual segala jenis hasil pertanian. Hasil tani ini tentu akan diseleksi berdasarkan standar yang diberikan oleh industri perhotelan kepada Taninet. Yang kedua adalah hotel dapat berbelanja beras, sayur-sayuran, dan hasil tani lainnya. Tentu ini sangat membantu pihak industri perhotelan untuk membeli logistik hasil tani seperti beras dan sayur-sayuran secara efektif dan efisien. Fitur kedua adalah fitur edukasi. Dalam fitur edukasi, ada 2 benefit penting di dalamnya, yaitu tips menghasilkan hasil tani yang berkualitas dan tips bertani cepat dan praktis. Dalam fitur ini, kami sangat menekankan edukasi ini untuk menanamkan jiwa konsistensi dalam diri setiap petani. Tak hanya itu, kami ingin petani di Manggarai Barat menjadi petani dengan SDM yang baik. Fitur ketiga adalah fitur pelatihan. Dalam fitur ini, Taninet terdapat 2 benefit. Yang pertama adalah pelatihan intensif tentang pertanian dan pelatihan bisnis berbasis marketplace. Berikutnya, kami memiliki target market yang nantinya akan menggunakan dan sangat membutuhkan inovasi dan kreasi kami,
Yang pertama adalah petani Gapoktan, gabungan kelompok tani, di mana mereka bisa mendaftarkan diri sebagai seller. Dan yang kedua adalah pihak hotel, di mana mereka bisa mendaftarkan diri sebagai buyer. Lalu pada tahun ini, kami memiliki user target sebesar 1.000 user sebagai seller, dan semua hotel di Labuan Bajo sebagai buyer. Target kami ini sangat cocok, sesuai kebutuhan yang ada. Kami juga optimis bahwa user kami di tahun pertama akan lebih dari itu. Lalu inilah mock-up dari aplikasi Taninet, bisa dilihat. Inilah mock-up pendaftaran sebagai seller dan buyer. Inilah proyeksi keuangan kami. Yang pertama, IT infrastruktur cost, inilah pembiayaan terhadap software aplikasi itu sendiri sebesar 10 juta. Yang kedua, marketing cost, ini adalah pembiayaan terhadap promosi dengan jumlah sebesar 5 juta. Yang ketiga, employee salary, di mana ini adalah pembiayaan terhadap karyawan dengan jumlah 4 orang dan jumlah pembiayaan sebesar 20 juta. Nah, yang keempat, biaya maintenance. Biaya maintenance dimaksud di sini adalah biaya maintenance terhadap aplikasi itu sendiri dengan jumlah 5 juta. Jadi, total seluruh proyeksi keuangan kami adalah 40 juta. Nah, dengan melihat proyeksi keuangan di atas, kami memiliki sumber pendapatan yang nantinya akan menjadi penentu dari keberlanjutan inovasi dan kreasi Taninet kami. Nah, kami akan mengambil 20% dari transaksi seller dan buyer. Yang kedua adalah dari pelatihan berbayar dan Taninet. Pelatihan berbayar ini akan kami buka dengan harga 50.000 per petani. Inilah milestone kami. Di tahun 2024, kami memastikan petani dan hotel saling berinteraksi jual beli. Peningkatan SDM masyarakat lokal tentang pertanian, kemudian peningkatan jumlah petani lokal menjadi agropreneur. Kemudian di tahun 2025 yang akan datang, kami sangat yakin bersama Taninet akan menurunkan angka pengangguran di Manggarai Barat, perekonomian petani makin melejit, kemudian ekspansi besar kepada seluruh daerah NTT, bukan hanya Manggarai Barat. Sekian presentasi dari kelompok kami, Institusi Pendidikan Politeknik Elba Joko Modus. Saya Rubio Melandros Kadubisar. Saya Kristiana Jemina. Pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.